Apakah kamu paham kekuatan dari seseorang yang misterius? Sebagian pria bersikap misterius dan memiliki karisma yang menarik di mata wanita. Tetapi sebagian besar pria masih belum menyadari potensi yang dimiliki dari aura misteri ini. Mereka akan bersikap secara impulsif dan emosional layaknya seorang badut yang membutuhkan perhatian dan validasi dari orang lain. Jangan salah paham dulu. Saya nggak bilang untuk menjadi misterius itu berarti kamu diem-dieman di situasi sosial dan bersikap awkward dengan orang lain layaknya seorang pengecut. Kuncinya adalah bagaimana kamu bisa menampilkan aura misteri ini dengan porsi yang cukup. Jangan terlalu dipaksa karena itu hanya akan membuat kamu terlihat konyol. Berikut ini adalah cara yang benar supaya kamu bisa memiliki aura misterius yang dirindukan semua orang. Yang pertama, menghilang. Kebanyakan orang senang untuk menampilkan siapa diri mereka dan apa yang udah mereka lakukan di hidupnya. Mereka akan memohon perhatian dan validasi dari orang lain tanpa mereka sadari. Mereka akan berusaha keras untuk menampilkan highlight terbaik hidup mereka di sosial media. Seakan-akan mereka tidak memiliki kehidupan di dunia nyata. Tetapi di sini, untuk menjadi misterius, kamu harus bersikap sebaliknya. Orang-orang yang misterius itu adalah orang yang bijaksana, karena dia tidak akan membiarkan pendapat-pendapat kosong di sosial media mendikte apa yang harus dia lakukan. Dia tahu betul siapa dirinya dan dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk meraih tujuan sejatinya. Untuk itu, langkah yang harus kamu lakukan adalah dengan menghilang. Jangan salah paham dulu. Saya nggak bilang ke kamu untuk menyendiri dan meresapi semua depresi dan trauma yang kamu rasakan. Kamu harus menyikapi kesendirian kamu sebagai sebuah kekuatan yang akan melindungi kamu dari toksiknya dunia luar yang nggak ada maknanya. Buatlah strategi dan rencana bagaimana kamu akan meraih tujuan yang kamu cita-citakan. Buatlah progres seoptimal mungkin tanpa diketahui orang lain, dan kejutkan mereka dengan comeback kesuksesan yang kamu gapai, yang membuat mereka bertanya-tanya di mana kamu bisa melakukan itu semua. Inilah esensi sebenarnya dengan menjadi misterius. Yang kedua, tampung dahulu informasi yang kamu miliki. Hanya seorang badut yang akan bersikap impulsif dan emosional terhadap semua informasi yang ia terima. Tanpa mereka sadari, mereka akan mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya mereka katakan. Seseorang yang banyak bicara bukanlah seseorang yang dapat dipercaya. Di sini kamu harus melakukan hal yang sebaliknya. Jangan sembarangan memberikan informasi tentang diri kamu secara cuma-cuma kepada orang lain. Pikirin baik-baik sebelum kamu berbicara. Berikanlah informasi secukupnya dan jangan kamu mengekspos diri kamu sendiri dengan mengatakan segalanya kepada orang lain. Terutama tujuan-tujuan dan rencana yang akan kamu lakukan. Yang ketiga, karisma. Elemen yang terpenting ketika kita berbicara tentang karisma adalah suara kamu. Bagaimana kamu bisa memenangkan hati orang lain dengan kalimat yang kamu ucapkan. Tetapi merangkai kata aja itu belum cukup. Kamu harus bisa menggunakan suara kamu untuk meyakinkan orang lain. Kamu bisa mulai dengan memainkan intonasi kamu pada saat kamu sedang berbicara. Walaupun kamu tidak banyak omong, tetapi orang-orang akan tertarik pada saat kamu berbicara. Yang keempat, sulit untuk ditebak.
Ini yang akan membuat kamu jadi menarik di mata para wanita. Dengerin baik-baik. Wanita itu senang dengan yang namanya drama. Pada saat mereka memulai argumen, mereka sudah berekspektasi bagaimana kamu akan bereaksi. Tetapi ketika kamu tidak bereaksi dan bersikap logis, ini akan menjadi daya tarik tersendiri untuk para wanita. Selalu gunakan akal sehat dan kemampuan berpikir kreatif kamu untuk menyelesaikan segala perkara yang terjadi dalam hidup kamu. Kamu mungkin akan menemukan solusi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Yang kelima, bodoh amat. Jangan salah paham dulu. Saya nggak bilang kalau kamu harus bersikap sembrono dan tidak mempedulikan diri sendiri atau orang lain. Saya menekankan supaya kamu memilah-milah kepedulian kamu hanya untuk hal-hal yang berarti untuk hidup kamu. Jangan berikan perhatian dan kepedulian kepada hal-hal yang gak berarti buat kamu. Tinggalkan semua itu di belakangmu dan bersikaplah bodoh amat. Yang keenam, observasi. Terdapat quote yang berbunyi, seekor kakak tua akan selalu berkicau tapi tidak bisa terbang tinggi. Sedangkan elang tidak bisa berkicau, namun ia mampu menyentuh angkasa. Jadilah seekor elang. Observasi dengan baik apa yang terjadi di sekeliling kamu. Kamu harus mengkombinasikan ini dengan poin yang kedua. Dengan mengobservasi, kamu akan memperoleh data dan informasi yang kamu butuhkan dari orang lain tanpa mereka sadari. Yang ketujuh, tetap tenang di tengah-tengah penderitaan. Kebanyakan orang akan merasa panik pada saat mereka diberikan tekanan yang intens. Ingatkan kepada diri kamu sendiri bahwa ini adalah sebuah tes untuk membuat diri kamu jadi lebih baik. Akankah kamu akan memenangkan ini ataupun kamu akan gagal? Saya akan kasih tahu 2 langkah yang efektif supaya kamu bisa tetap tenang di tengah-tengah penderitaan. Yang pertama adalah berhenti sejenak. Berhenti sejenak untuk mengambil nafas. Langkah simpel ini akan memberikan kamu kejernihan dalam berpikir. Dengerin baik-baik. Pada saat kamu menghadapi tekanan, secara alami insting bertahan kamu akan terangsang yang membuat detak jantung kamu menjadi lebih cepat. Kamu akan melakukan segala sesuatu dengan terburu-buru. Tetapi kamu harus memutus rantai ini dengan sesimpel tarik nafas dalam-dalam. Dan yang kedua adalah jangan berfokus pada masalahnya, tetapi selesaikanlah inti masalahnya. Memotong rumputnya akan menyelesaikan masalah kamu untuk sementara, tetapi kamu harus mencabut hingga akarnya. 2 langkah efektif ini akan membantu kamu untuk tetap bersikap tenang, yang akan membuat orang lain bertanya-tanya kenapa kamu bisa sekalem itu. Tetaplah bersikap stoik dan selalu kedepankan akal sehat kamu, layaknya seorang pria. Kamu bisa menonton video saya yang lainnya kalau kamu memang tertarik untuk memaksimalkan potensi kamu dan mendapatkan versi yang terbaik dari diri kamu.